Baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita sama-sama saksikan ini beberapa video yang viral dalam beberapa waktu terakhir ketika ada seorang ibu yang dituding mencuri beberapa barang dari sebuah toko minimarket di wilayah Cisauk, Tangerang Selatan. Ya, namun pelakunya bukan meminta maaf, justru pelakunya memberikan intimidasi kepada karyawan minimarket tersebut. Video ini viral, wanita yang hendak pergi ini ketahuan akan mencuri sejumlah barang dari minimarket tersebut. Namun pelaku akhirnya membayar barang yang sudah dimasukkan ke dalam tas. Setelah itu, pelaku kembali lagi dengan membawa pengacara. Kasir minimarket dipaksa untuk meminta maaf karena dianggap mencemarkan nama baik di media sosial. Jadi setelah adanya pelaku yang mencuri ini, dia sudah kembali ke minimarket untuk membayar, begitu ya. Dan kemudian selang berapa lama baru videonya up atau viral di media sosial. Ini akhirnya membuat pelaku membawa pengacara dan melakukan intimidasi kepada karyawan minimarket tersebut. Gitu, Bu. Iya, coba saya lihat dulu mana. Saya ambil. Ya, informasi terbaru yang kami terima adalah bahwa kedua belah pihak ini sudah sepakat berdamai ya di Polres Tangerang Selatan gitu. Nah, tapi apakah dengan perdamaian ini dengan pidananya tidak berlanjut begitu ya? Itu banyak yang ditanyakan ya sama netizen kita. Nah, kita akan berbincang pagi hari ini dengan Abdul Fikar Hajar, ada pakar hukum pidana. Selamat pagi, Pak Fikar, sehat? Selamat pagi, Mas, Mbak. Oke, nah Pak, kalau melihat dari kita tahu dia memang damai gitu pagi hari ini. Tapi dari konstruksi hukumnya gitu yang kemarin kita lihat kan akhirnya banyak yang bersipati pada si pegawai ini. Ya. Itu sebenarnya kalau dilihat dari kacamata hukum, kasus pidananya yang mana? Apakah bisa langsung selesai dengan damai atau gimana, Pak? Ya, oke, gini. Pidana itu adalah pelanggaran atas kepentingan umum sebenarnya itu, ya. Jadi setiap perbuatan selalu punya dua aspek. Ada yang merugikan pribadi, ada yang merugikan kepentingan umum. Nah, sebenarnya yang merugikan pribadi itu yang kita kenal dengan delik aduan. Delik yang hanya bisa diproses kalau diadukan. Gitu. Umpamanya pencurian dalam keluarga atau pencemaran nama baik. Itu delik aduan, ya. Artinya kalau sudah dilaporkan sekalipun gitu, kalau dicabut nggak jadi prosesnya, gitu. Itu delik aduan. Tapi ada delik yang umum ya yang menyangkut pelanggaran atas kepentingan umum. Nah, ini nggak bisa dicabut gitu ya. Karena ini yang dilanggar adalah hukum dan kepentingan umum gitu. Karena itu kalaupun ada perdamaian ya, bukan perdamaian atas perbuatannya. Tapi perdamaian atas akibatnya. Nah, karena setiap tindakan itu selalu dua, ada tindakannya, ada akibatnya. Nah, jadi yang didamaikan itu akibatnya sebenarnya. Yang Pak Fikar masuk soal kepentingan umum. Kalau tadi kalau delik aduan mungkin karena misalnya saya sama Ratih karena kenal begitu ya, satu keluarga. Nah, kalau misalnya delik yang umum itu yang merugikan kepentingan umum itu apakah pencurian misalnya di kasus minimarket ini itu termasuk itu? Iya, pencurian, penganiayaan, pembunuhan itu pelanggaran bukan hanya pelanggaran subjektif pada korban gitu, tapi itu sudah melanggar kepentingan umum, sudah melanggar hukum gitu secara umum. Kalau dibiarkan orang akan melakukan begitu lagi gitu. Kalau bisa didamaikan akan melakukan lagi, bisa damai kok, seperti itu gitu. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi sama Pak Fikar. Saya ngajak Pak Fikar dan juga pemirsa TV One, Apa Kabar Indonesia Pagi, untuk bergabung dengan kami. Ada Milhan ya. Milhan akan memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan kasus di wilayah Cisauk, Tangerang Selatan ini. Milhan? Ya, bisa saya sampaikan. Saat ini saya berada di suatu minimarket yang pasca terjadinya seorang ibu yang dengan mengendarai mobil mewah yang diduga mengambil 3 buah coklat dan 2 buah sampo di kawasan minimarket di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, pada saat itu seorang ibu ini mengendarai mobil dan masuk ke dalam minimarket dan berpura-pura untuk membeli sesuatu, namun beberapa bagian barangnya tidak dibayar oleh kasir sehingga video tersebut viral di media sosial dan di dunia maya ini. Jadi
pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan sudah kemarin tuh memeriksa beberapa saksi, 5 saksi yang ada di lokasi kejadian, sehingga para pihak minimarket sudah melaporkan kasus kejadian tersebut ke Polres Tangerang Selatan. Namun pada saat itu pihak Polres Tangerang Selatan sudah menemukan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Namun sampai saat ini saya berada di lokasi ini, pihak pegawai sudah kembali normal kembali untuk melayani para konsumen gitu. Baik. Terima kasih Milhan untuk laporannya. Ini sudah damai itu, Ya, berarti ya? selamat bertugas kembali. Ya, memang sudah damai di pihak kepolisian semalam. Tapi kalau misalnya menarik tadi yang sampaikan Pak Fikar, jadi sebenarnya pidananya nggak bisa dimaafkan. Nah iya, berarti proses hukumnya akan terus berlanjut, tapi di satu sisi si karyawan ini akankah juga terjerat Undang-Undang ITE? Nanti kita sambung lagi ya Pak Fikar ya di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.